Pemirsa, sidang PK6 terpidana sebagai pemohon dalam kasus tewasnya Vina Eki baru saja selesai hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah bergabung dengan jurnalis NTV Francisca Rati dan juga juru kamera Indar Mawan Hadade langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon. Rati, kita sudah mendengar tanggapan dari JPU. Seperti apa tanggapan dari tim kuasa hukum pemohon mendengar bacaan kontra memori dari JPU? Baik Mona dan juga pemirsa, memang baru saja digelar sidang lanjutan permohonan terkait PK yang diajukan oleh ke-6 terpidana terhadap kasus kematian Vina dan Eki. Dan memang bisa disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam tanggapannya menolak menolak seluruh memori dari PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum ke-6 terpidana. Dan bahkan JPU sendiri meminta kepada majelis hakim untuk juga bisa memutuskan agar menolak seluruh pengajuan PK dan juga untuk tetap menetapkan agar ke-6 terpidana tetap menjalani vonisnya, di mana ke-6 terpidana ini harus menjalani vonis seumur hidup. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana langkah ke depan untuk pembuktian dan saksi-saksi yang akan menguatkan dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang nantinya akan diajukan pada Rabu persidangan selanjutnya. Namun sebelumnya saya ingin berbincang sebentar dengan ayahanda dari salah satu terpidana, yakni terpidana Hadi Saputra, yakni Bapak Kasana. Halo Pak Kasana. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak? Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak, perjalanan 8 tahun Bapak mendampingi Hadi Saputra tentunya bukan sebuah perjalanan yang mudah ya Pak ya. Bagaimana rasanya hari ini Bapak bisa berada di ruang persidangan kembali dan sekaligus melihat atau kembali melihat putra Bapak Hadi Saputra, bagaimana? Ya, hari ini saya merasa puji syukur alhamdulillah yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini saya merasa banyak yang bantu seluruh rakyat Indonesia, dan yang utama Pak Haji Deddy Mulyadi dan segenap tim Peradi, khususnya Bapak Oto Hasibuan yang selama ini sudah mendukung dan membantu saya dan keluarga kami, khususnya bersyukurlah alhamdulillah sudah dibantu. Pak, sebelumnya saya sempat melihat Bapak ya memeluk anak Bapak Hadi Saputra, dan saya melihat air mata langsung tercurah begitu ya sesaat Bapak memeluk. Boleh diceritakan sedikit Pak momen-momen itu? Ya, karena suasana pengadilan ini masih melekat di hati saya. Waktu 2016 yang lalu ya dikatakan sangat mencekam, dan di 2024 ini tangis haru bahagia karena seluruh warga Indonesia sudah mendukung dan menyupport keluarga orang tua kami. Gitu. Apa Pak? Tadi saya sempat melihat Bapak juga sempat berbisik kepada Hadi begitu ya. Apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak bisikan pada saat memeluk Hadi? Ya, saya mensupport anak kami sabar dan terus berusaha. Sekuat iman kamu, mintalah kepada Allah untuk meminta kebebasan ini. Bapak sudah hadir sejak pagi, setia menanti perjalanan persidangan PK ini. Bagaimana Pak? Apakah Bapak optimis melihat perjalanan sidang dan juga tentunya tim kuasa hukum yang mensupport anak Bapak? Nah, khususnya orang tua kami dan anak-anak kami optimis bahwa tim Peradi bisa melakukan semua ini untuk kebebasan anak-anak kami. Dari hati kecil Bapak ini ya optimis sekali ya terkait. Optimis sekali. Mungkin terakhir Pak, harapan Bapak bagaimana nanti selanjutnya gitu ya, perjalanan persidangan ini kan memang akan cukup panjang begitu ke depannya. Nah, bagaimana Bapak bisa mensupport Hadi sendiri terkait untuk mentalnya dan persiapannya, bagaimana untuk Bapak sendiri juga agar kuat menjalani sidang? Kita juga ya harus puji syukur alhamdulillah. Kita meminta kepada Allah
diberi kesehatan dan kekuatan iman. Itu aja ya, khususnya ya ke anak kami ya teruslah meminta doa, meminta kepada Allah supaya dikabulkan permintaan dari Hadi dan keluarga semua. Baik, tentunya ini harapan yang besar dengan adanya pengajuan PK ini nantinya anak Bapak Hadi Saputra bisa segera dibebaskan begitu ya, Amin. dan Bapak bisa berkumpul bersama kembali dengan anak Bapak. Baik, kita doakan juga Bapak sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Kasana, sehat selalu Pak. Sama-sama. Demikian Mona, dan selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya setelah tadi dibacakan kontra memori dari JPU yang tentunya menyanggah seluruh memori PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum, sudah bersama saya Bang Jutek Bongso. Halo Bang. Halo, selamat sore. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya terkait bacaan atau kontra memori yang sudah dibacakan oleh JPU. Bagaimana langkah selanjutnya dan bagaimana nantinya bukti-bukti akan pastinya menguatkan dari pengajuan PK ini? Baik, para pemirsa sekalian, betul tadi kami sudah mendengarkan kontra memori ya dari termohon terhadap memori PK yang kami ajukan tanggal 4 September yang lalu. Kalau tadi kami menyimak dan mendengar dan juga membaca karena saya mengikuti dari kontra memori PK yang disampaikan, kami berpendapat seluruhnya yang diajukan oleh termohon itu hanya formil, ya, membahas tentang memori PK kami secara formil tetapi tidak masuk ke material. Sementara di dalam memori PK yang kami hadirkan banyak sekali masuk kepada material. Contoh ya, bahwa ada fakta baru saksi yang melihat peristiwa itu adalah kecelakaan dan dikuatkan dengan beberapa saksi dan alat bukti yang ada. Ini tentu adalah fakta dan ini novum menurut kami. Tapi itu tidak sama sekali dibahas oleh termohon di dalam jawaban tadi dari termohon ya. Kemudian dalam beberapa hal materi yang permohonan kembali juga yang kami sampaikan di dalam memori PK kami yang sama sekali tidak disinggung ya oleh jawaban dari termohon, yaitu dengan adanya saksi-saksi yang kami hadirkan, misalnya Dede Riswanto. Dede Riswanto ini betul pada tahun 2016 lalu adalah dia memberikan saksi atau kesaksian dalam tertulis, yaitu kesaksian dia ketika di BAP tanggal 2 September 2016 yang lalu. Dan kesaksian itu dalam pengakuannya, di dalam BAP-nya dia dibawa sumpah di penyidik. Tapi kenyataannya ketika saat ini dia mengaku tidak hadir dalam persidangan dan tidak disumpah di hadapan penyidik. Yang kami juga tidak mendapatkan berita acara penyumpahan ketika di depan penyidik. Tentu ini kan bukan lagi sesuatu yang lama, tapi ini adalah fakta baru yang kami hadirkan. Karena kesaksiannya sangat penting sekali dalam konstruksi hukum kali ini di dalam memori PK yang kami sampaikan. Terkuatnya peristiwa ini menjadi pembunuhan adalah oleh karena kesaksian Aib dan Dede yang dikuatkan oleh Liga Akbar. Dengan dicabutnya keterangan Dede dan Liga Akbar, maka konstruksi hukum ini dengan keadaan baru sudah berubah. Yang saat itu kalau Dede tidak mengakui di dalam bahwa dia melihat peristiwa itu, saya rasa sesuai dengan 263 ayat 2, keadaan baru yang dimaksud itu akan terpenuhi, bahwa tidak akan mungkin para terpidana ini akan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Itu yang kami kira. Dengan keadaan baru yang kami hadirkan, sekali lagi bahwa kami sungguh yakin bahwa peristiwa pembunuhan itu sesungguhnya tidak ada dari fakta-fakta persidangan yang akan kami hadirkan nanti dengan saksi-saksi yang baru yang kami munculkan yang melihat peristiwa bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Demikian. Bang Jutek, berarti saya mau konfirmasi bahwa benar ada saksi baru yang melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas hari itu, dan saya juga mendapat informasi terbaru jika saksi tersebut melihat motor yang dibawa atau dikendarai oleh Eki itu berjalan siksak, bahkan ada fotonya terkait kecelakaan tersebut. Apakah betul itu terkonfirmasi? Kesaksian itu sudah dikuatkan oleh Pak Ismail ya. Pak Ismail kan melihat bahwa mereka itu datang Eki dan Vinas pada malam itu motornya siksak dan motornya diangkat ketika dia
turunkan motornya, lalu kembali roda depannya turun, di dalam istilah geng motor apa namanya? Jumping, ya, dia menabrak trotoar lalu menabrak tiang. Dan kesaksian ini dikuatkan oleh Adi Haryadi, dan kemudian kesaksian ini bertambah lagi, ya, nanti ada beberapa orang, saksikanlah nanti, kami belum bisa ungkap. Yang jelas kami mempunyai bukti baik surat, foto dan juga lain mengenai ada peristiwa kecelakaan ini selain yang dimiliki oleh para penyidik, ya. Kalau tadi dibantah bahwa kecelakaan ini adalah peristiwa kecelakaan oleh karena saat itu tidak ada bukti yang menggambarkan itu kecelakaan, maka di dalam memori PK keadaan baru yang kami mau hadirkan bahwa sesungguhnya bahwa patut diduga bahwa dengan saksi yang ada kami menghadirkan bahwa fakta sesungguhnya bukan pembunuhan tetapi kecelakaan, ya. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian ini saling menguatkan bahwa cerita sekarang ini, kalau peristiwa itu kami duga itu kecelakaan, justru menyambung sekarang, Mbak. Kenapa? Mengatakan para tersangka itu tidak ada di tempat kejadian, ada di rumah Pak Pasren, terkonfirm. Saat itu mereka saksi yang kami hadirkan juga mengatakan yang melihat mereka tidak ada di rumah Pak Pasren malam itu, keadaan tertekan dan mereka dipaksa untuk mengaku pada malam itu, dan ternyata kalau memang ini kecelakaan pasti akan terkonfirm. Kemudian yang kedua, bahwa pada malam itu tidak terjadi peristiwa pembunuhan adalah yang kami ungkapkan. Tidak ada darah yang berceceran, tidak ada batu yang berserakan, tidak adanya barang bukti yang mengarah kepada terpidana, baik itu pisau, batu yang mengandung scientific evidence, ya, yang mengarah kepada mereka, ya, begitupun dalam tubuh korban. Jadi banyaklah yang kami hadirkan. Jadi kalau fakta itu adalah sekarang terungkap itu kecelakaan, maka persis satu hal yang kami mau sampaikan, bahwa luka mayoritas kepada korban Eki dan Vina itu ada di sebelah kanan. Itu yang sering kami sampaikan. Kalau ini terjadi pengeroyokan dan apalagi pemukulan, sangka secara logika pun sulit untuk diterima secara logika berpikir. Ketika orang mau keroyok, memukulnya, menyiksanya selalu kanan. Ketika mau kiri, kamu kanan dulu. Kemudian belum lagi terkait dengan dugaan perkosaan yang disampaikan, kemudian dipakaikan kembali pakaian dalamnya lengkap, ya, dengan ketika saat itu ada pembalut dan lainnya, hanya melorot sedikit, itu nggak masuk akal. Kemudian nggak masuk akal lainnya adalah ketika dia didakwa melakukan pembunuhan dan perkosaan di tanah kosong yang penuh dengan lumpur saat itu karena habis hujan besar dan rintik-rintik hujan saat itu gerimis, ya, tanah merah, itu nggak ada tanah di dalam di baju pelaku maupun di dalam korban. Ini sungguh ironis itu. Demikian. Jadi banyak lagi lah yang kami hadirkan. Baik, dan itu semua akan kita lihat pembuktian-pembuktian itu dari semenjak persidangan gelar lanjutan nanti di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ke depannya. Ya, kami akan hadirkan mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu depan saksi-saksi dan juga fakta, novum dan hal yang menarik di dalam peninjauan kembali ini. Baik. Ya, demikian tadi Mona dan juga pemirsa perbincangan kami dengan Bang Jutek Bongso selaku tim kuasa hukum. Bagaimana nantinya ini tentunya sangat-sangat kita tunggu bukti-bukti baru, dan sekaligus tadi sudah ada foto juga yang akan menguatkan keterangan saksi-saksi baru. Kembali ke studio, Mona. Baik, terima kasih Rati. Kita akan sama-sama kawal sidang PK 6 terpidana kasus Vina yang akan kembali dilanjutkan pada Rabu mendatang.